Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Profesor Dr. Edi Cahyono MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Kimia Organik Fisik. Di sini kami dari kelompok 1 Rombel Pendidikan Kimia 4B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proyek dari mata kuliah Kimia Organik Fisik mengenai sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolinium klorida. Baik, sebelum masuk ke pembahasan proyek kimia organik fisik dari kelompok kami, izinkanlah dari kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Maulidia Farafi Adilah, dengan NIM 4301421001. Selanjutnya, saya Fitri Dwi Utami dengan NIM 4301421002. Selanjutnya, saya Hanapti Yulianto Putri dengan NIM 4301421030. Saya Eriani Fadlia dengan NIM 43014211057. Oke, baik. Demikianlah anggota dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan membahas mengenai sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolinium klorida. Nah, untuk referensi jurnal utama yang kita pakai di sini bisa dilihat dalam layar. Baik, kita akan masuk ke bab yang pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Tapi sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai daftar isi yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjut dengan reaksi dan mekanisme reaksi, selanjutnya ada optimasi energi, diagram energi, lalu ke kesimpulan, dan yang terakhir ada daftar pustaka. Oke, baiklah, kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan, yang berisi dari latar belakang dan dasar teori yang akan dijelaskan oleh Eriani Fadlia. Kepada Eriani Fadlia, saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium yang hidup dan berkembang dalam sel darah manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari WHO, kematian global akibat malaria ini mencapai 619.000 jiwa pada tahun 2021. Nah, salah satu cara penanganan malaria ini melalui sintesis golongan senyawa yang telah dikenal mempunyai aktivitas anti malaria. Berdasarkan penelitian dari Wijayanti, itu menemukan substituen N-benzil 1,10 fenantrolin yang mempunyai aktivitas yang lebih besar dibandingkan dengan N-alkil 1,10 fenantrolin. Modifikasi dilakukan dengan substitusi gugus porida. Penelitian sebelumnya, senyawa ini memiliki ketoksikan yang kecil dilihat dari nilai indeks terapinya dibandingkan substitusi dengan iodida. Selanjutnya yaitu dasar teori. Senyawa N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolin klorida ini disintesis melalui reaksi yaitu reaksi substitusi nukleofilik binolekuler atau SN2. Nah, senyawa N2-nitrobenzil 1,10 fenantrolinium klorida disintesis dari 2-nitrobenzil klorida dengan 1,10 fenantrolin monohidrat. Starting material yang digunakan adalah 2-nitrobenzil klorida sebagai substrat yang memiliki living group gugus porida. Nah, sedangkan senyawa 1,10 fenantrolin monohidrat sebagai senyawa nukleofil karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Baik, untuk selanjutnya yang kedua ada mekanisme reaksi sintesis senyawa yang kita bahas akan dijelaskan oleh Fitri Dwi Utami. Kepada Fitri Dwi Utami, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi dan mekanisme reaksi sintesis senyawa N2 nitrobenzil 1,10 fenantrolinium klorida melalui SN2. Berikut di layar merupakan reaksi SN2 di mana 2 nitrobenzil alklorida sebagai substrat dan
1,10 phenantrolin monohidrat sebagai nukleofil. Selanjutnya yaitu mekanisme reaksi sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10 phenantrolinium klorida, di mana di sini disintesis melalui reaksi substitusi nukleofilik biomolekular SN2, di mana 2-nitrobenzil klorida sebagai substrat yang memiliki leofing grup gugus klorida, sedangkan 1,10 phenantrolin monohidrat sebagai senyawa nukleofil karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Kedua reaksi ini direaksikan dan menghasilkan keadaan transisi pada layar atas sebelah kanan, dan hasil sintesis bawah keadaan transisi yaitu N2-nitrobenzil 1,10 phenantrolinium klorida. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya untuk mekanisme reaksi SN2 dari senyawa yang kelompok kami pilih. Kemudian yang ketiga ada optimasi energi yang akan dijelaskan oleh Saudari Hana Pertiwi Yulianto Putri. Kepada Hana, saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah mengenai optimasi energi dari sintesis senyawa N2-nitrobenzil 1,10 phenantrolium klorida melalui SN2. Nah, struktur molekul pada setiap sintesis dibuat struktur molekul 3 dimensi dengan menggunakan software Hyperchamp. Dilakukan optimasi geometri dan optimasi single point pada struktur molekul tersebut. Kestabilan struktur dari senyawa ditentukan pada proses optimasi geometrinya. Nah, untuk yang pertama, yaitu pada reaktan, yaitu 1,10 phenantrolin monohidrat diperoleh pada optimasi geometri energi sebesar 13,476448 kilokalori per mol dan gradien sebesar 0,074388. Dan pada optimasi single point diperoleh energi sebesar 83,729136 kcal per mol dan gradien sebesar 48,99921. Lalu pada reaktan selanjutnya yaitu nitrobenzil klorida diperoleh optimasi geometri energinya sebesar 8,641384 kilokalori per mol dan gradien 0,099781. Dan pada optimasi single point diperoleh energi sebesar 51,620220 kilokalori per mol dan gradien 41,46276662. Lalu selanjutnya pada keadaan transisi, pada optimasi geometri diperoleh energi sebesar 87,025222 kilokalori per mol dan gradien 0,090006. Dan pada optimasi single point diperoleh energi 20200,102783 kilokalori per mol dan gradien 1296,387285. Lalu pada hasil sintesis atau produk pada optimasi geometri diperoleh energi 19,541966 kilokalori per mol dan gradien 0,097704. Dan pada optimasi single point diperoleh energi 143,060538 kilokalori per mol dan gradien 45,125022. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Yang selanjutnya di sini ada kinetika energi dan diagram energi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, yang pertama di sini ada kinetika energi. Nah, oke. Untuk produk reaksi akhir dalam reaksi ini itu berupa senyawa N2-nitrobenzil 1,10 phenantrolin monohidrat serta asam klorida dan air yang dilepaskan sebagai produk samping. Nah, untuk laju reaksi dari senyawa ini tuh didapatkan dari rumus V atau sebagai laju reaksi sama dengan K dikali konsentrasi substrat dikali dengan konsentrasi nukleofil. Nah, di mana untuk K sendiri ini merupakan
konstanta laju reaksi. Nah, dalam senyawa ini itu substratnya yaitu 2 nitrobenzil klorida yang memiliki leaving group gugus klorida dan senyawa 1,10 fenantrolin monohidrat sebagai senyawa nukleofil karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen. Oke, selanjutnya mengenai diagram energi. Nah, diagram energi ini tuh hanya memberitahu kita energi reaksi saat reaksi tersebut itu terjadi, di mana untuk sumbu Y ini di sini disebut sebagai energi potensial dan sumbu X disebut sebagai koordinat reaksi. Nah, pada awal reaksi ini kita memiliki reaktan ya dengan energi yang stabil dan cukup rendah. Nah, proses pemutusan dan pembuatan ikatan itu membutuhkan banyak energi, sehingga dibutuhkan energi yang cukup tinggi yang disebut sebagai energi aktivasi, di mana bagian atas puncak tertingginya itulah yang disebut sebagai keadaan transisi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk keadaan transisinya, yang paling atas itu, nah itu disebut keadaan transisinya, di mana keadaan transisi ini bukanlah perantara, melainkan hampir seperti di antara keduanya. Nah, di mana dalam keadaan transisi ini sistem itu sangat tidak stabil. Nah, kemudian setelah ikatan sepenuhnya terbentuk dan halida itu terlepas, kemudian itu akan membentuk sebuah produk yang sangat stabil dengan melepaskan semua energi ekstra, di mana produknya itu adalah senyawa N2 nitrobenzil 1,10 fenantrolin monohidrat. Nah, kemudian energi pada produk itu lebih rendah karena lebih stabil dan memberikan delta G negatif untuk reaksi yang spontan. Tapi meskipun ini merupakan reaksi yang spontan, masih dibutuhkan energi pengaktifan yang lebih tinggi karena tanpa energi pengaktifan tersebut untuk memulai reaksi itu tidak bisa terjadi. Nah, dalam reaksi energi SN2, nah mekanisme SN2 ini kita itu hanya memiliki satu reaktan, satu keadaan transisi, dan satu produk, di mana reaksi SN2 sendiri merupakan reaksi bimolekuler antara dua molekul yang bereaksi pada saat yang sama, yang berarti tidak ada zat antara dan setelah selesai bereaksi itu langsung didapatkan produk akhir. Nah, teman-teman bisa lihat untuk diagram energi reaksi SN2 dari senyawa yang kelompok kami pilih untuk membentuk sebuah senyawa N2 nitrobenzil 1,10 fenantrolin monohidrat. Baik, selanjutnya. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya senyawa N2 nitrobenzil 1,10 fenantrolin monohidrat itu dapat disintesis dari 1,10 fenantrolin monohidrat dengan senyawa 2 nitrobenzil klorida melalui reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2 yang sudah dijelaskan tadi oleh teman-teman kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya di sini ada daftar pustaka yang dijadikan referensi dari kelompok 1 untuk membuat diskusi pada proyek kimia organik fisik kali ini. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1 mata kuliah kimia organik fisik. Apabila terdapat kesalahan, saya mewakili teman-teman kelompok 1 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.